Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Ayu Komang Trianasari dari kelas 1A Keperawatan, NIM 2027025. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tindakan-tindakan yang termasuk korupsi dalam kehidupan mahasiswa. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi juga merupakan tindakan setiap orang yang dengan tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka dapat disimpulkan, korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Korupsi menurut arti luas merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan orang lain atau suatu bangsa. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta, negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik orang lain, masyarakat maupun negara. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Sejarah sudah menuliskan bahwa perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan sivitas akademiknya terseret dalam lingkaran korupsi. Bila dicermati, aktor yang sedang terlilit korupsi biasanya adalah pimpinan, rektor, dekan, dan pejabat struktural. Pimpinan ini adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sebagai pimpinan yang memiliki kekuasaan sangat rawan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadinya perilaku koruptif di perguruan tinggi. Agar perilaku koruptif tidak menyebar dan terdesentralisasi secara masif, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen seseorang pimpinan untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara sudah dilakukan dalam mengurangi resiko perilaku korupsi. Misalnya membuat perencanaan yang baik, penggunaan sistem online dan lelang barang dan jasa, kedaulatan seseorang pimpinan. Sebagai tambahan, pimpinan perguruan tinggi juga perlu mensosialisasikan semangat anti korupsi secara menyeluruh kepada semua sivitas akademiknya. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk korupsi dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama, di sini ada titip absen. Titip absen rupanya telah menjadi kebiasaan yang sudah mengakar di kalangan mahasiswa. Alasannya pun beragam, mulai dari jalanan yang macet, terlambat bangun, tidak tertarik mengikuti mata kuliah, hingga karena bobot mata kuliah yang dianggapnya tidak wajib. Ketidakjujuran, meskipun kecil seperti titip absen ini, semakin lama akan semakin mengikis integritas mahasiswa, hingga bukan mungkin kelak mahasiswa akan berani menggadaikan integritas untuk sesuatu yang lebih besar.
Karena hal-hal yang besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang dilakukannya. Yang kedua yaitu memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen agar lulus ujian skripsi. Yang ketiga, membuat proposal palsu. Yang keempat yaitu menggunakan uang kuliah yang diberikan orang tua untuk kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu mencontek pada saat ujian. Tidak sedikit mahasiswa menyontek atau dengan membuat catatan kecil untuk menjawab soal ujian. Alasan kuat mengapa para kaum intelektual itu menyontek tidak lain karena kurang atau malas belajar. Yang keenam yaitu penyalahgunaan dana beasiswa. Yang ketujuh yaitu plagiasi. Tanpa disadari, kita saat ini lebih suka mengandalkan internet untuk menyelesaikan tugas mereka daripada bersusah payah mencarinya di buku atau membacanya. Dari internet, kita lebih mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan, dan bahkan dengan mengcopy-paste karya milik orang lain, tugas akan dengan cepat terselesaikan, tanpa mencantumkan sumber tulisan yang sudah kita catat. Yang terakhir yaitu bolos kuliah. Cabut kuliah atau bolos kuliah merupakan suatu aktivitas yang lumrah di kalangan mahasiswa. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab seseorang mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi para aktivis, alasan utama untuk bolos kuliah tentunya karena hal-hal yang berkaitan dengan masalah organisasi, entah itu rapat atau harus turun aksi ke jalan. Ada lagi alasan mahasiswa bolos yang merupakan suatu hal yang lumrah karena bukan kehendak dari mahasiswa yang bersangkutan, yaitu sakit atau sedang terkena musibah. Selain itu, rasa bosan terhadap salah satu mata kuliah dan cara penjelasan dosen yang kurang menarik pun menjadi alasan ampuh yang kadang dilontarkan oleh mahasiswa untuk membolos dengan dalih adanya kesempatan tidak mengikuti kuliah, serta alasan mampu menguasai mata kuliah tersebut tanpa harus mengikuti. Berikut ini merupakan upaya pemberantasan korupsi di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran diri masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi, walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak kampus atau pengurus beasiswa, dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut terlihat sangat sepele, tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, bahkan yang lebih parahnya adalah menjadi sebuah karakter. Yang kedua yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri, serta menghimbau masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti atau berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka, masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif. Artinya, bukan hanya pemerintah saja yang melainkan seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir yaitu menjadi alat pengontrol
terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa, selain sebagai agen perubahan, juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang baik. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.